Nah seperti ini, misalkan satu. Kemudian guru sekolah swasta, ini adalah kebetulan nggak ada yang melamar ke sini karena sudah melamar tempat lain dan sudah habis untuk daerah situ. Nah guru terdaftar Dapodik yang di bawah 3 tahun di sekolah tersebut ini tidak akan kebagian formasi, kecuali kalau di sini yang melamar ini hanya satu lulusan PPG-nya, maka guru terdaftar Dapodik yang mana di sini itu adalah kurang dari 3 tahun masa kerjanya, ini bisa melamar ke sini. Baiklah sobat semuanya, berikut ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang skema penempatan lulus P3K 2022 untuk prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan juga umum. Nah, di sini kita lakukan pembahasan berdasarkan dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru tahun ini. Nah, semoga nanti teman-teman ini 2022 ini menjadi ASN. Sebenarnya apakah nanti akan ada perankingan untuk P1, P2, P3 serta dari pelamar umum. Sebagai ilustrasi untuk skema penempatan lulus P3K 2022, di sini kita sudah menyajikan sebuah format ya, yang mungkin nanti akan bisa membuat lebih konkret dari konsep yang mungkin teman-teman masih dibingungkan saat ini. Namun sebelum terlanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sekarang coba kita cermati bersama-sama ya Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, yang mana di sini adalah merupakan skema yang nanti akan diterapkan untuk pengadaan P3K guru di tahun ini. Oke, di sini kita cermati pokok-pokoknya. Yang pertama untuk bab 1, bab 2 terkait tentang kategori dan persyaratan pelamar. Nah, ini nanti akan dibagi menjadi 2 jenis pelamar, yaitu yang pertama pelamar prioritas dan juga pelamar umum. Selanjutnya di sini untuk di pasal 5. Untuk pelamar prioritas ini nanti dibagi menjadi 3 prioritas, yaitu prioritas 1, prioritas 2 dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Untuk pelamar prioritas pertama, ini adalah terdiri dari teman-teman yang sudah lulus passing grade, mulai dari urutannya adalah THK 2, kemudian guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG dan juga guru sekolah swasta. Selanjutnya untuk yang dimasukkan dalam kategori pelamar 2, ini adalah teman-teman THK 2 ya. Yang dimasukkan di sini adalah THK 2 yang belum lolos di seleksi P3K Guru 2021 atau juga yang belum melakukan pendaftaran. Dikarenakan kalau misalkan THK 2 ini sudah lolos passing grade, otomatis di sini masuk ke prioritas yang pertama. Nah, kemudian untuk prioritas yang ketiga, ini adalah diambilkan dari teman-teman guru honorer sekolah negeri yang sudah terdaftar di Dapodik dan juga di sini memiliki masa kerja paling rendah adalah 3 tahun. Ini dilihat dari data Dapodiknya ya. Mungkin ada perbedaan yang dimasukkan di Dapodik dan juga yang realita. Tentunya nanti yang didasarkan adalah pada Dapodiknya. Kemudian untuk pelamar yang umum ini adalah terdiri dari lulusan PPG dan juga pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, di sini ini adalah yang di Dapodiknya ini masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Selanjutnya yang ada pada paragraf yang kelima. Nah, di sini untuk paragraf kelima terkait tentang seleksi prioritas. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 ini menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi tidak akan dites lagi, yang menggunakan hasil seleksi kompetensi tahap 1 maupun juga tahap 2. Kemudian pada bagian keempat untuk seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3, nanti dilakukan menilai kesesuaian, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan juga pemeriksaan latar belakang atau background check. Kemudian penilaian kesesuaian ini sebagaimana dimaksud tersebut ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Sehingga di sini untuk peserta prioritas 1, 2 maupun 3 ini adalah tidak dilakukan seleksi dalam bentuk cat UNBK lagi. Kemudian kita perlu cermati juga yang ada di pasal 33, yaitu pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat dia bertugas sepanjang di sana tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Kalau misalkan di sana ini tidak ada formasi yang sesuai dengan kualifikasi akademik atau juga tidak membuka untuk formasinya, maka di sini bisa melamar ya, yaitu di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya.
Selanjutnya di sini untuk pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud tersebut, di sini merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K nanti. Selanjutnya, finalnya untuk keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud ini ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau dari daerah masing-masing ya, berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, yaitu dari Kemendikbudristek. Oke, berikutnya di sini kita masuk pada paragraf yang ke-7 terkait tentang pemenuhan kebutuhan. Nah, di pasal 37 untuk pemenuhan kebutuhan yang di sini inilah nanti didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Nah, untuk perankingannya pelamar prioritas 1 ini nanti akan didahulukan untuk yang pertama, ini adalah untuk yang THK 2. Kalau misalkan di sini nanti masih ada lagi, maka didahulukan yang guru sekolah negeri. Kemudian dilanjutkan lulusan PPG. Kemudian yang terakhir ini adalah untuk guru dari sekolah swasta. Nah, selanjutnya jika di sini untuk pemenuhan kebutuhan ini masih ada, maka akan dimasukkan jika belum terpenuhi, yaitu diambilkan dari pelamar prioritas yang kedua. Kemudian kalau misalkan nggak ada lagi, barulah dimasukkan ke prioritas yang ketiga. Kalau masih ada lagi, maka di sini formasinya akan diberikan untuk pelamar umum. Selanjutnya terkait tentang kewenangan untuk pengumuman hasil seleksi. Yang pertama, untuk pelamar prioritas 1 yang lulus passing grade menjadi tanggung jawab panitia seleksi Kemendikbudristek. Kemudian untuk yang hasil seleksi prioritas 2 dan prioritas 3 adalah menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah atau instansi daerah, kemudian dilaporkan kepada panitia P3K guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan divalidasi. Oke, sekarang kita mencoba untuk memvisualisasikan jika di sini nanti teman-teman mengenai untuk posisinya nanti di mana, silahkan dicermati ya dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Nah, di sini kita bagi untuk pelamar itu adalah prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan juga pelamar umum. Nah, di sini kita sudah urutkan untuk prioritas 1 itu adalah nanti dahulukan untuk yang THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan juga guru swasta. Prioritas 2 ini adalah dari THK 2, kemudian prioritas 3 guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun. Pelamar umum adalah lulusan PPG dan juga guru yang terdaftar di Dapodik di bawah 3 tahun. Kemudian di sini kita sediakan yaitu untuk formasi-formasi yang ada dengan skema yang berbeda untuk kebutuhan formasinya. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan perlu kita perhatikan yaitu terkait tentang pasal 33 ya. Jika pelamar di sini ya, untuk pelamar prioritas inilah wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik dan atau kualifikasi akademiknya. Jadi pelamar prioritas ini wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas, entah itu prioritas 1, prioritas 2 ataupun juga prioritas 3. Oke, kita catat ya untuk pasal 33 yang ayat 1. Kemudian kita tampilkan juga untuk yang ayat 2. Jika tidak tersedia yang sesuai untuk formasi dengan serdik dan atau ijazahnya, kita bisa melamar di sekolah lain. Kemudian yang ketiga, pemilihan formasi. Nah, pemilihan sekolah di sini nanti merupakan keberminatan kita masing-masing ya. Kemudian untuk keputusannya, keputusan kita tempat bertugas ini nanti akan ditentukan oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan rekomendasi dari menteri ya teman-teman. Oke, berarti intinya adalah seperti itu. Nah, sekarang kita umpamakan jika kondisinya ini adalah seperti ini. Dan kita juga harus memahami dulu bahwa untuk peserta yang lulus passing grade ini adalah tidak terlalu banyak ya teman-teman, jika dibandingkan dengan nanti untuk formasi yang dibuka itu ada sekitar 900 ribuan. Jadi ini hanya berapa persen saja, yaitu 195.000 sekian ini. Nah, pada pembahasan ini kita juga akan membahas terkait tentang guru induk ya teman-teman. Nah, tentang guru induk khususnya di sini untuk guru induk bagi teman-teman sebagai pelamar prioritas 1 ya, dikarenakan ini adalah prioritas 1 ini yang paling diutamakan, paling didahulukan. Nah, untuk guru induk di sini adalah ada ketentuan pasal 33. Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugasnya. Nah, ini teman-teman. Jadi misalkan untuk yang pertama di sini di SDN Campur Sari 1. Di SDN Campur Sari 1 ini ada satu formasi teman-teman. Ada satu formasi. Jika di SDN Campur Sari 1 ini ada peserta prioritas 1 yaitu ada THK 2, maka di sini yang mengisi adalah THK 2 ini teman-teman.
Sehingga kalau misalkan di sini sudah dilamar oleh DHK2, maka pelamar yang lain ini nanti tidak bisa melamar ya. Ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi nanti kemungkinan besar ini akan ada sistem kunci mengunci formasi ya untuk penempatan kita. Jadi kalau misalkan di SDN Campursari 1 di sini ada THK2 yang lolos passing grade, maka nanti teman-teman THK2 ini harus melamar di sekolahnya sendiri ya. Wajib melamar di sekolahnya sendiri ini. Sehingga nanti akan tertata ya dari sistem SSIASN di SD tersebut, sekolah tersebut, SD Campursari 1 ini apakah ada THK2 yang lulus apa tidak, itu nanti akan terintegrasi teman-teman. Akan terintegrasi nilai-nilainya di sana ya. Nah, jika di sini di SD Campursari 1 ini tidak ada THK2-nya, misalkan ini enggak ada, nanti akan diturunkan yaitu dari guru sekolah negeri. Nah, di sana di SD tersebut itu ada guru induknya apa tidak yang lolos passing grade untuk formasi di tahun ini. Kalau ada, maka di sini akan masuk di sini. Misalkan guru induknya 1. Kemudian kalau misalkan di sini ada nggak ada guru induknya, barulah nanti akan diisi oleh lulusan PPG seperti ini. Kalau misalkan nggak ada lulusan PPG, akan diisi oleh guru swasta. Kemudian kalau misalkan nggak ada juga, maka akan diturunkan ke tahap-tahap berikutnya sampai guru yang terdaftar di Dapodik. Nanti akan terbuka formasinya. Jika di sini memang nggak ada guru induk dari prioritas 1, 2 dan juga 3. Nah, lantas kalau misalkan di sini SDN Campursari 1 di sini hanya ada satu formasi, namun di sini untuk guru induk yang di sini lolos passing grade itu ada 2 misalkan. Itu bagaimana? Nah, ada 2, nanti akan dilihat dari nilai yang paling tinggi dulu. Nah, yang satu ditaruh di sini misalkan guru sekolah negeri. Nah, yang satunya ini nanti akan dicarikan formasi lain. Tentunya nanti akan ada pilihan-pilihan yang akan ditunjukkan oleh sistem teman-teman. Oke, seperti itu. Misalkan di sini adalah diisi oleh THK2, otomatis yang lain ini sudah nggak bisa mengisi. Kemudian di SDN Campursari 2 misalkan, di sini ini dari pelamar prioritas 1. Kalau misalkan sama halnya dengan tadi, ada THK2 maka diisi THK2. Kalau misalkan nggak ada, maka diisi urutannya ini guru sekolah negeri. Kalau misalkan nggak ada, nah ini nanti akan diisi dari lulusan PPG ini teman-teman, karena inilah masuk prioritas ya. Kalau nggak ada lagi, maka diisi oleh guru swasta dan seterusnya. Nah, misalkan di sini ada 2 formasi adanya untuk guru yang ada di sini. Ini adalah ada 2 guru honorer sekolah negeri. Nah, berarti di sini nanti akan diisi. Nah, misalkan seperti ini. Ini adalah ada 2 formasi, ada guru sekolah negeri P1, P2 atau P3, maka akan mengisi di sini. Kalau misalkan di sini kita itu lihat mungkin hanya ada satu saja guru sekolah negeri, maka akan diturunkan untuk dicarikan pelamarnya. Nah, nanti akan ditunjukkan oleh sistem teman-teman. Nah, di sini kalau misalkan nggak ada ini akan diturunkan. Kalau misalkan ada guru swasta yang melamar ke situ lulusan PPG, ini nanti akan didahulukan yang lulusan PPG. Jadinya seperti ini. Kemudian misalkan di SDN Sekar Asri, nah Sekar Asri 1, di sini ada 3 formasi. Di 3 formasi, di sini nggak ada dari guru induknya. Maka nanti dari pelamar sekolah lain ini akan masuk ke sini, akan ditunjukkan oleh sistem untuk di formasi yang paling dekat ya. Jadi nanti akan ditunjukkan oleh sistem untuk formasi yang terdekatnya teman-teman. Terutama yang ditunjukkan tersebut adalah bagi yang mereka nggak ada nggak ada formasi di sekolah induk mereka. Misalkan saya dari SDN Banjarbanggi 1 ya, di SD saya nggak ada formasi, maka akan saya ditunjukkan yang formasi masih terbuka seperti ini. Ada 3 formasi, nanti diurutkan, didahulukan ya ini, misalkan THK2 nya 1, kemudian guru sekolah negerinya 1, kemudian lulusan PPG nya 1. Nah, maka akan diambilkan seperti ini jika hanya ada ini. Kemudian di SDN Sekar Asri 2 misalkan ada 4 formasi ini jumlahnya ya. Nah, di sini kalau misalkan ada 4 formasi, kemudian di sini ada 4 formasi, namun ada guru induknya itu terdaftar di Dapodiknya itu adalah dia sudah 3 tahun, akan tapi tidak lolos passing grade. Nah, berarti peserta tersebut adalah masuk di prioritas yang ketiga. Nah, ini ada 1. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian kalau misalkan di sini ada pelamar lain, nah ada pelamar lain di sekolah lain yang nggak ada formasi tempatnya, maka akan didahulukan yang itu karena mereka masuk ke prioritas yang pertama.
Jadi di sini misalkan ini adalah 1, kemudian di sini ada 1, kemudian di sini ada 2. Nah, bisa jadi nanti adalah seperti ini teman-teman. Kemudian di SDN Lewong, nah misalkan di SDN Lewong 1 ini di sini ada sebanyak 5 formasi. Nanti juga sama akan diurutkan, ada 5 formasi. Jika di sana ada THK-nya, misalkan THK-nya 1, ini adalah didahulukan. Kemudian masih ada sisa formasi kan, masih ada 4 formasi, maka diambilkan guru sekolah negeri kalau misalkan ada. Misalkan di sini ada 2. Kemudian di sini masih ada sisa, berarti masih ada sisa 2 ya. Ini, nah kemudian nanti akan ada pelamar dari lulusan PPG. Nah seperti ini, misalkan 1, kemudian guru sekolah swasta, ini adalah kebetulan nggak ada yang melamar ke sini karena sudah melamar tempat lain dan sudah habis untuk daerah situ, nanti akan diturunkan. Nah ini barulah nanti turun kalau misalkan dari THK 2 ini nggak ada, masih ada formasi tersisa. Guru sekolah negeri prioritas 3 nggak ada, pelamar umum, lulusan PPG. Nah ini akan di-ranking antara lulusan PPG dan juga guru terdaftar Dapodik yang di bawah 3 tahun. Nah ini misalkan adalah seperti ini. Nah nanti adalah bisa jadi seperti ini. Kemudian di SDN Lewong 2 hanya ada 1 formasi. Di sana itu ada 1 THK 2 teman-teman, misalkan ada 1 THK 2, hanya ada 1 formasi. Nah ini THK 2 nya misalkan di sini ada 2 ya, ada 2 THK 2, 1 formasi. Yang 1 THK ini adalah THK 2 yang sudah lulus passing grade dan THK 2 yang belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi. Maka yang didahulukan yang mana dari kedua THK 2 ini? Yang didahulukan ini adalah THK 2 yang masuk ke prioritas 1. Berarti di sini diisi oleh THK 2 yang ada di sini ya. Ini adalah untuk THK 2 ini ada 2 orang. Jadi ini nanti yang THK prioritas yang kedua ini nanti akan dicarikan di sekolah lain. Siapa yang mencarikan? Tentunya sesuai dengan peraturan ini ya. Nah ini pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4. Nah berikutnya di SDN Ronggolawe 1 ada 2 formasi, sama halnya dengan tadi. Kalau THK 2 ini enggak ada yang melamar ke sini, kemudian guru sekolah negeri enggak ada, lulusan PPG enggak ada, guru swasta enggak ada. Namun di sini ada THK 2, dia itu, nah ini ada THK 2. Misalkan THK 2 ini jumlahnya ada 1. Nah, berarti dia ini masuk ke sini. Nah, ini teman-teman. Kemudian SDN Ronggolawe 2 misalkan. Nah, di sini ada 3 formasi. Kalau THK 2 enggak ada, maka dicarikan yang guru sekolah negeri. Enggak ada, diambilkan lulusan PPG. Enggak ada guru sekolah swasta. Kemudian nggak ada, ini masuk ke sini, turun. Nah kemudian ada prioritas ketiga, ada guru di SDN Ronggolawe 2. Ini adalah dia terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun meskipun belum lolos passing grade atau belum pernah ikut seleksi P3K 2021 kemarin. Nah ini dia masuk ke prioritas yang ketiga. Masih ada 2 formasi kan. Nah ini diambilkan dari di sini. Kalau ada pelamar 1 lulusan PPG, maka di sini masuk sini. Kalau misalkan ada 2, maka di sini ini diisi 2. Nah, guru terdaftar Dapodik yang di bawah 3 tahun di sekolah tersebut ini tidak akan kebagian formasi. Kecuali kalau di sini yang melamar nih hanya 1 lulusan PPG-nya, maka guru terdaftar Dapodik yang mana di sini itu adalah kurang dari 3 tahun masa kerjanya, ini bisa melamar ke sini. Nah, kira-kira adalah seperti itu. Nanti teman-teman tidak usah bingung dikarenakan akan ditentukan ya secara sistem di akun SSC ASN-nya. Kalau misalkan di sekolah induknya ada formasi, teman-teman bisa melamar ke sana. Dan kalau misalkan kita logika antara yang jumlah lulus passing grade serta formasi yang disediakan itu adalah sangat jauh ya perbedaannya. Jadi bagi teman-teman yang masuk ke prioritas 1 ini adalah teman-teman sudah dikatakan sebagai level yang sangat aman ya, karena sangat-sangat didahulukan teman-teman. Namun teman-teman yang masuk di sini juga tidak perlu khawatir karena ini juga prioritas. Nah, bagi teman-teman yang masih dalam kategori pelamar umum harus belajar dengan baik dikarenakan di sini teman-teman harus bersaing nanti di ranking ya. Meskipun di sana ada afirmasi. Untuk lulusan PPG, afirmasi cerdik tetap berlaku 100% ya. Untuk teman-teman yang terdaftar Dapodik, nah di sini harus belajar dengan baik karena saingannya nanti adalah lulusan PPG. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.